Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Pastor Yu. Selamat malam saudara-saudari yang terkasih. Nah, pada malam ini kita akan mendengarkan pertobatannya Rasul Paulus. Tetapi malam ini juga saya akan menggabungkan bagaimana Rasul Petrus pun mengalami hal-hal yang banyak kesamaannya. Jadi saya akan bolak-balik antara Petrus dan Paulus agar semua makin dimengerti. Kita melihat Bapak Ibu terkasih, saudara-saudari, di dalam kota Vatikan, Roma, kita melihat ada basilika yang besar sekali, namanya Santo Petrus. Dan persis di tengah gereja itu ada kuburan Santo Petrus. Dan di situ kita melihat menjadi altar dari Bapa Suci. Persis seperti Yesus katakan, engkau batu karang, maka di atas batu ini akan kudirikan gereja. Maka kita melihat bahwa altar dan gereja Santo Petrus itu didirikan di atas kuburan Santo Petrus. Inilah kita melihat. Dan katedral ini, basilika ini menjadi pusat seluruh dunia gereja Katolik. Dan di dalam basilika ini juga tinggal Paus yang menjadi wakil Tuhan Yesus untuk kita seterusnya. Ini tentang Petrus. Dan kita lihat di luar kota Roma, di situ pun terdapat satu basilika yang besar sekali. Namanya Basilika Santo Paulo. Disitulah kita melihat bahwa Paulus itu yang menjadi rasul segala bangsa juga wafat di sana oleh pedangnya Kaisar Nero. Dan kita melihat apa yang terjadi, bahwa kepala Paulus itu dipenggal dan 3 kali kepala itu bergulir ke tanah. Tiap-tiap kali kepala itu berhenti, di situ terdapat mata air, dan mata air lagi. Jadi terdapat 3 sumur mata air besar dengan bergulirnya kepala Paulus itu. Kita lihat Petrus apa yang terjadi. Rasul Petrus dapat dikatakan hampir menjadi murid pertama dari Yesus. Murid pertama itulah Yohanes dan Andreas. Andreas itu adalah saudara dari Simon Petrus. Dan kemudian Andreas itu membawa saudaranya Simon kepada Yesus. Katanya, kami sudah bertemu dengan Mesias. Ayo, lihatlah. Begitu Yesus itu melihat Simon itu datang, lalu dia memberikan nama yang baru. Katanya, engkau Petrus. Petrus artinya batu karang atau wadas. Inilah menjadi simbol bagi kita bahwa Santo Petrus itu diminta supaya kokoh seperti batu karang. Dan kalau ia sendiri sudah kokoh, maka ia dapat memimpin domba-domba yang lain. Kita melihat sebentar tentang Paulus. Kalau Petrus itu hampir murid yang pertama,
Paulus adalah murid yang terakhir. Sebelum Paulus itu menjadi rasul Tuhan, namanya Saulus. Saulus itu pada permulaan menjadi pembunuh orang-orang Kristen, yaitu ingin membinasakan semua orang yang mengikuti Kristus. Karena Paulus itu adalah murid dari seorang yang bernama Gamaliel, maka kita melihat Gamaliel ada seorang ahli Taurat dan juga orang Farisi. Bagi orang Farisi dan ahli Taurat, mereka selalu berkata, tidak ada Allah yang lain kecuali Yahweh. Maka kita melihat Saulus yang dipengaruhi oleh ajaran ini minta kepada Imam Agung di Yerusalem surat resmi dan pedang untuk menangkap semua orang Kristen yang mengaku Kristus itu sebagai kepala. Maka ia membunuh banyak orang-orang Kristen. Sampai satu hari Saulus itu pergi ke kota Damsyik. Di situ ia ingin menyeret dan menangkap orang-orang Kristen untuk dibinasakan. Tetapi jalan Tuhan lain. Justru mau masuk ke gerbang Damsyik itu, ia yang pada permulaan mau menangkap orang Kristen, sekarang ditangkap oleh Yesus sendiri. Ia jatuh dari kudanya, tidak bisa lagi melihat, dan kemudian harus dituntun masuk ke kota Damsyik. Di situ ada seorang imam yang namanya, kita melihat, kemudian imam itu berkata, engkau harus bertobat. Dan dia itu memang dibaptis pada waktu itu juga. Sesudah dibaptis, namanya yang dulunya Saulus berubah menjadi Paulus. Paulus artinya kecil. Paulus juga artinya rendah hati. Tuhan mengajarkan kepada dia kerendahan hati. Jangan pernah bermegah-megah, tetapi andalkanlah Tuhan. Ini kita melihat terjadi pada Rasul Paulus. Lalu mari kita lihat saudara-saudara apa yang terjadi tentang Petrus. Petrus memang dijuluki oleh Yesus wadas, batu karang. Ini mau menandakan kepada kita bahwa Yesus itu ingin Petrus menjadi kokoh dan mengokohkan, menguatkan murid-murid yang lain. Tetapi dalam hidup sehari-hari, Petrus juga mengalami bahwa dia bukan orang yang kuat, yang kokoh, yang setia, seperti yang dikehendaki oleh Yesus. Petrus lemah. Dan waktu Yesus berkata, orang-orang Yahudi akan menangkap aku, disengsarakan, dan seterusnya, Petrus angkat tangan dan berkata, kalau mereka semua ini lari Tuhan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Padahal di kemudian Petrus ini juga yang meninggalkan Yesus. Dan kita melihat yang terjadi. Waktu Yesus itu tergantung di atas salib. Semua rasul lari. Kecuali Rasul Yohanes. Petrus pun lari dari Golgota. Semua rasul meninggalkan Yesus. Kecuali Rasul Yohanes. Bahkan lebih jauh lagi saudara-saudara, kita melihat
bahwa Petrus itu sampai menyangkal Yesus 3 kali. Saudara-saudara, ini yang terjadi kepada Petrus. Dan apa terjadi pada Rasul Paulus itu? Paulus seorang rasul kuat, tetapi ia menyadari bahwa selalu ada konflik di dalam dirinya antara yang baik dan yang jahat. Ia selalu mengungkapkan juga di dalam surat, yang baik itu saya tahu, tetapi tidak kulakukan. Sedangkan yang buruk itu pun saya tahu dan saya benci, tetapi justru itu yang terjadi. Paulus sadar konflik batinnya, dan ia juga selalu sebut di dalam suratnya, seolah-olah Tuhan meletakkan sebuah duri di dalam dagingnya, dan duri itu membuat dirinya sakit, dan dia tahu ia itu bukan beres. Lalu ia pernah minta juga kepada Tuhan, katanya, Tuhan kalau bisa cabutlah duri itu daripadaku. Paulus sepertinya tidak tahan akan gangguan ini terus-menerus. Tapi apa jawab Tuhan kepada dia? Anakku, rahmatku cukup untuk engkau. Justru di mana ada kelemahan, di situ rahmatku menjadi berlimpah-limpah. Saudara yang terkasih, kita melihat pertobatan 2 tokoh agung gereja ini. Dan apa yang terjadi dengan Petrus selanjutnya. Petrus yang menyadari bahwa dia itu menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Padahal dia berkata, ia tidak pernah akan meninggalkan Tuhan. Petrus sadar sesadar-sadarnya akan kekurangan itu. Dan ia pun bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan kita melihat apa yang terjadi. 3 kali ia sudah menyangkal Tuhan Yesus. Dan sesudah bangkit itu, Yesus justru bertanya kepada dia 3 kali juga. Simon anak Yona, apakah engkau mengasihi aku? Dan pertanyaan itu diulangi oleh Yesus sampai 3 kali. Petrus teringat akan dosanya, penyangkalannya 3 kali. Dan Yesus menanyakan kepada dia 3 kali pula. Sungguh, Petrus itu merasa pedih. Ia sedih sekali dan tobatnya sungguh-sungguh. Tidak mau lagi menyangkal Tuhan. Dan seperti kita tahu, saudara-saudara yang terkasih, apa yang terjadi pada akhir hidup Petrus. Quo vadis, Tuhan, kemana engkau pergi? Dari Yerusalem dulunya, Petrus itu pindah ke kota Roma. Dan di situ ia mewartakan Injil kepada orang-orang dan juga meneguhkan pengikut-pengikut Kristus. Dan pada satu hari, tentara-tentara Nero ingin menangkap dia, mematikan dia. Lalu kata murid-murid kepada dia, Petrus, buat sementara menyingkirlah dari kota Roma ini. Carilah tempat yang aman. Kalau kami domba-domba itu ditangkap, dimatikan, belum apa-apa. Tetapi engkau gembala agung, kalau engkau ditangkap dan dibinasakan, siapa lagi menjadi pemimpin kami? Walaupun tidak suka, akhirnya Petrus mengangkat kaki keluar dari kota Roma. Dan diceritakan saudara-saudari yang melewati satu jalan
yang disebut Via Appia. Ia berjalan sore-sore sedih, sunyi. Tiba-tiba dari jauh ia melihat cahaya. Cahaya yang makin lama makin mendekati dia. Dan akhirnya cahaya itu begitu dekat dengan dia. Petrus bisa melihat di dalam cahaya itu Kristus sendiri. Lalu ia berkata dalam bahasa Latin itu, Quo vadis Domine? Kemana engkau mau pergi ya Tuhan? Yesus berkata, aku mau pergi ke Roma untuk disalibkan sekali lagi. Mendengar perkataan itu, Petrus menjadi sangat terkejut. Dia mengatakan, Yesus, aku sudah 3 kali menyangkal engkau. Aku tidak mau keempat kalinya menyangkal engkau lagi. Lalu ia berbalik, masuk ke kota Roma, dan mulai mewartakan tentang nama Yesus dan ajarannya. Yang terjadi, saudara-saudara, Petrus ditangkap dan dia disalibkan. Tapi Petrus berkata, kalaupun aku harus disalibkan, janganlah aku disalibkan seperti Tuhanku Yesus. Aku tidak layak seperti dia, tapi salibkanlah aku dengan kepala di bawah. Dan itu terlaksana. Maka kita lihat pada tahun kira-kira 68, maka Petrus itu disalibkan, wafat sebagai martir untuk Tuhan Yesus. Ia tidak pernah mau menyangkal lagi. Dan kita melihat sekarang apa yang terjadi tentang Santo Paulus. Paulus juga begitu. Ia makin lama makin sadar akan konflik batinnya. Yang baik itu tidak dibuat, tapi yang jahat, yang benci itu, itulah dilakukan. Ia sangat menyesal. Ia sangat menyesal. Dan hidupnya inilah. Ia berkata, aku tidak berani bersombong. Aku tidak mau bermegah-megah atas diriku. Kalaupun aku berani bermegah-megah, aku hanya bermegah-megah di dalam dosa-dosaku ini. Dan Paulus berkata, ya, iman telah menyelamatkan kita. Ia percaya kepada Yesus bahwa setiap orang-orang Kristen mau diselamatkan oleh Tuhan bila orang itu percaya kepada Dia. Itulah kita melihat Paulus pun sungguh bertobat, yang mau menjadi baik bukan atas dirinya, tetapi atas nama Yesus yang telah mati untuk dia. Kedua rasul ini kita melihat para saudara sekalian sungguh-sungguh tobat atas segala kekurangan mereka, dan mereka terus berjalan. Kita melihat Santo Petrus. Santo Petrus selalu percaya kepada Tuhan. Yang mati untuk Tuhan karena percaya akan Yesus yang akan menyelamatkan dia. Matinya adalah untuk Tuhan. Ia percaya kepada Tuhan. Dan Petrus tidak mau menyangkal Tuhan untuk keempat kalinya lagi. Lalu yang terjadi pada Santo Paulus, kalau Petrus itu percaya sampai mati, Paulus di dalam surat-suratnya yang ke-14 sering menulis tentang kepercayaan. Dan dia mengatakan justru imanlah yang menyelamatkan kita semua. Bahwa orang yang percaya, yang beriman, justru ia mendapatkan keselamatan. Saudara-saudara terkasih, kedua rasul besar Tuhan
Petrus yang punya kekuatan dan juga punya kelemahan. Paulus yang mempunyai kekuatan, rasul hebat dalam pewartaan, tapi dia juga mengakui kekurangan-kekurangannya. Tetapi bagi mereka tidak pernah mundur. Biar mereka mempunyai kelemahan, sadar bahwa mereka mempunyai kekuatan, mereka berjalan bersama. Yang lemah dan yang kuat berjalan bersama untuk menuju kehidupan yang kekal. Kedua rasul besar ini tidak meninggalkan semua, tapi mereka tahu justru di dalam kelemahan, kekuatan Tuhan itu menjadi kuat. Saudara-saudara terkasih, baik Petrus maupun Paulus telah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan memakai mereka yang mempunyai kelemahan untuk suatu kemajuan gereja. Demikian pun saudara-saudara, kita yang lemah, tapi Tuhan juga memberikan kepada kita banyak talenta-talenta yang baik. Pakailah talenta itu dan tinggallah juga di dalam kelemahan. Mohon Tuhan bisa memakai kita untuk perkembangan gerejanya. Saudara-saudara terkasih, ditulis di dalam Nabi Yeremia, ia pernah melihat seorang tukang kendi yang sedang membentuk kendi-kendinya dari tanah liat. Dan pada satu hari, waktu Yeremia pergi ke sana, tukang periuk itu sedang membuat kendi. Tetapi setengah jalan, belum sempat selesai, kendi itu rusak. Dan Nabi Yeremia melihat apa yang dibuat oleh tukang periuk itu. Tukang periuk itu meremaskannya kembali, campur dengan tanah liat yang lain. Dia bentuk sekali lagi menjadi kendi yang baik dan bagus nampaknya. Lalu Tuhan berkata, lihat, kalau tukang periuk itu dapat membentuk yang rusak itu menjadi sesuatu yang baik, kenapa aku tidak bisa membentuk engkau yang rusak ini, yang banyak kelemahan ini, menjadi sesuatu yang indah? Itulah pesan Tuhan kepada kita. Dan aku yang rusak ini baru bisa dibentuk menjadi kendi yang baik kalau aku menjawab, ya Tuhan, aku mau. Amin. Terima kasih Pastor Yu atas pengajaran dan permenungan yang sangat-sangat indah.